Jumpa lagi Sobat Bola Merah Putih. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut ini. Resmi, Indonesia tembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda pecahkan rekor sejarah. Jawab semua cibiran. Emil Audero tampil tenang di debutnya. Bawa Indonesia bungkam Cina di GBK. Tapi sebelum lanjut ke berita utama, ada baiknya bantu support channel ini dengan cara subscribe agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Akhirnya, sejarah kembali tercipta. Timnas Indonesia resmi melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Momen luar biasa ini terjadi setelah kemenangan dramatis atas Cina yang kemudian diperkuat dengan tumbangnya Bahrain dari Arab Saudi. Dua hasil yang mengubah peta persaingan grup C dan mengukuhkan Garuda di posisi 4 besar. Segalanya dimulai di Gelora Bung Karno, Kamis 5 Juni 2025. Di hadapan puluhan ribu supporter, Indonesia tampil penuh semangat dan sukses menumbangkan Cina dengan skor tipis 1-0. Gol semata wayang lahir dari penalti Ula Romeni, pemain naturalisasi yang baru menjalani laga keduanya bersama timnas. Penalti ini dihadiahkan usai VAR mengonfirmasi pelanggaran keras terhadap Ricky Kambuaya di dalam kotak terlarang. Namun bukan cuma gol yang jadi sorotan. Di bawah Mister, Emil Audero mencuri perhatian dalam debutnya. Penyelamatannya menggagalkan peluang emas Cina dan menjadi tembok kokoh hingga menit akhir. Publik langsung jatuh hati pada Audero, kiper yang bukan hanya datang membawa nama besar, tapi juga membuktikan kualitasnya langsung di laga krusial. Kemenangan ini sempat membawa Indonesia naik ke posisi ketiga klasemen. Tapi beberapa jam kemudian, Arab Saudi tampil di kandang Bahrain dan menang 2-0. Hasil itu membuat Arab Saudi mengambil alih posisi ketiga dan Indonesia turun ke peringkat 4. Namun inilah momen emasnya. Hasil tersebut menjatuhkan Bahrain ke dasar klasemen, dan secara matematis, mereka tak mungkin lagi mengejar Indonesia. Dengan hanya satu laga tersisa, Garuda mengoleksi 12 poin, sementara Bahrain dan Cina hanya 8. Artinya, posisi Indonesia resmi aman di 4 besar, dan tiket ke putaran keempat langsung dikantongi. Ini bukan sekadar pencapaian. Ini loncatan sejarah. Karena di era baru format FIFA, masuk ke fase keempat berarti peluang ke Piala Dunia semakin besar. Indonesia kini akan bersaing dengan 17 negara lainnya untuk memperebutkan tiket langsung ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga terakhir melawan Jepang memang menanti, tapi hasilnya tak akan mengubah posisi Indonesia. Yang menarik, Jepang sendiri baru saja kalah dari Australia, dan mungkin akan menurunkan tim lapis kedua. Kesempatan kejutan? Bisa saja. Tapi apapun yang terjadi, yang jelas, Garuda telah terbang ke level yang lebih tinggi. Performa solid, pemain-pemain kunci yang bersinar, dan strategi matang jadi bukti bahwa timnas Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Kita adalah penantang serius di Asia. Selamat, Indonesia! Langkah ke Piala Dunia 2026 kini tinggal selangkah lebih dekat. Jawab semua cibiran. Emil Audero tampil tenang di debutnya. Bawa Indonesia bungkam Cina di GBK. Emil Audero akhirnya unjuk gigi. Di tengah sorotan tajam dan tekanan luar biasa dari lebih dari 70.000 supporter di Stadion Gelora Bung Karno, kiper keturunan Indonesia-Italia ini menjawab semua keraguan dengan penampilan penuh percaya diri di laga debutnya bersama timnas Indonesia. Tanpa banyak gaya, Emil langsung mencatat clean sheet dan bantu Garuda mengalahkan Cina 1-0 dalam laga hidup mati kualifikasi Piala Dunia 2026. Menggantikan Martin Paes yang absen karena akumulasi, Audero sempat diragukan bisa langsung nyetel dengan atmosfer panas laga internasional. Apalagi, sebelumnya ia pernah dicap ragu membela Indonesia karena belum lepas dari bayang-bayang timnas Italia. Tapi semua keraguan itu runtuh begitu peluit dibunyikan. Meski sempat terlihat gugup di awal laga, Emil dengan cepat menyesuaikan diri. Ia tampil kalem, jarang melakukan kesalahan, dan bahkan terlihat memberi instruksi tegas ke para bek seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat. Walau hanya mencatat satu penyelamatan sepanjang laga, momen itu sangat krusial, menghentikan peluang emas Cina di babak kedua. Tak cuma itu, distribusi bolanya cukup stabil, dan ketenangannya jelas menular ke seluruh lini pertahanan. Audero tampil layaknya kiper berpengalaman yang sudah lama jadi bagian skuad. Semua terlihat solid dan terkontrol.
Gol tunggal Indonesia dicetak oleh Ula Romeni lewat titik putih. Tapi fondasi kemenangan itu dibangun dari lini belakang yang tak goyah, dan Emil jadi kunci utamanya. Kini, publik mulai bertanya, akankah Emil jadi pilihan utama menggantikan Pak S? Yang pasti, ia sudah membuktikan bahwa dirinya bukan cadangan kelas 2. Ia datang bukan sekadar numpang nama. Ia datang untuk bersaing dan mengantar Garuda terbang lebih tinggi. Debutnya mungkin tanpa aksi spektakuler, tapi justru dari ketenangan itulah ia menunjukkan kelasnya. Dan siapa tahu, inilah awal dari perjalanan panjang Emil Audero menuju panggung Piala Dunia bersama Merah Putih. Nah, demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.